Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis wal 'ishrun. Al-haditsu hadis al-khamis wal 'ishrun yang ke-25. Jadi kita sekarang sedang membahas hadis yang ke-25 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala, an Abi Dzarrin dari Abu Dzar, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, inna nasan, sesungguhnya sekelompok manusia, nasan, manusia, sekelompok manusia, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi, bahwasanya ada sekelompok manusia min ashabi Rasulillah, dari kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka telah mengatakan lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok sahabat, ya, sekelompok sahabat, ya, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan oleh orang-orang ini? Mereka mengatakan, dzahaba ahlud dutsuri bil ujuri. Dzahaba, telah pergi atau berangkat, ahlud dutsur, orang-orang yang memiliki uang, memiliki kekayaan, bil ujuri, dengan membawa banyak pahala, dengan membawa banyak pahala. Jadi mereka mengatakan, ya Rasul, orang-orang yang punya duit itu telah berangkat pergi, ya, maksudnya menghadap Allah dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusolli, yusalluna kama nusolli, yusalluna, mereka sholat, kama nusolli, sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna, dan mereka puasa, kama nasumu, sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Jadi maksudnya orang-orang ini komplain, mengadu kepada Nabi, membandingkan diri mereka dengan orang-orang kaya. Mereka bilang orang-orang kaya itu pergi berangkat dengan membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi mereka bersedekah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak, gitu maksudnya. Jadi orang-orang ini dalam tanda kutip merasa iri, ya, merasa iri. Orang-orang kaya itu diberikan kelebihan untuk melakukan amal soleh, sementara diri mereka yang tidak punya kelebihan harta merasa tidak memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang kaya itu. Mereka merasa tidak sama dengan orang-orang kaya itu. Nah, mendengar keluhan atau aduan itu, Rasulullah SAW berkata, qala, beliau bersabda, awalaisa, apakah bukannya qad ja'alallahu, telah menjadikan, sungguh telah menjadikan siapa Allah, lakum, untuk kalian, ma tasaddaquna bihi, apa-apa yang kalian bisa bersedekah dengannya. Jadi Rasul mengatakan, apa kamu nggak tahu kalau Allah itu sudah menciptakan atau membuat untuk kamu apa-apa yang kamu bisa bersedekah dengannya? Ya, apa itu contohnya?
Nah, Rasulullah menjelaskan, innalakum, sesungguhnya bagi kalian, bikulli tasbihatin, dengan setiap tasbih atau dengan setiap ungkapan memuji Allah, tasbih itu memahasucikan Allah, itu sodakotan, merupakan sedekah. Jadi bagi kalian di dalam setiap setiap ucapan tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin sodakotan, dan setiap bacaan takbir atau membesarkan Allah itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sodakotan, dan setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah atau hamdalah sodakotan itu merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin sodakotan, dan setiap tahlil, maksudnya bacaan la ilaha illallah, itu sodakoh, ya, juga sedekah juga gitu. Jadi Rasulullah menegaskan atau mengajarkan di dalam komentar beliau itu bahwa setiap kalimah thayyibah seperti bacaan tasbih, bacaan takbir, bacaan tahmid, dan juga bacaan tahlil itu sedekah. Itu. Jadi orang yang fakir, orang yang miskin pun bisa bersedekah dengan bacaan-bacaan tersebut. Gitu. Makanya kita kalau mungkin tidak sedang mengerjakan apa-apa atau sedang menganggur, nah kita bisa bersedekah diam-diam dengan membaca atau melantunkan bacaan tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Selain memang di dalam hadis yang lain kita juga bisa membaca bahwa kalimah thayyibah ini bisa memenuhi timbangan kita di akhirat nanti. Bacaan hamdalah, bacaan tasbih itu bisa memenuhi timbangan, dan juga pahalanya memenuhi antara langit dan bumi di dalam hadis yang lain. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, dan juga perintah untuk melakukan yang ma'ruf, yang baik-baik itu juga sedekah. Jadi kalau kita menasihatkan sesuatu yang baik atau menyarankan sesuatu yang baik kepada orang lain, itu juga merupakan sedekah kita. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, dan juga larangan atau mencegah dari kemungkaran itu juga merupakan sedekah. Kita mencegah kawan kita, mencegah saudara kita, mencegah kerabat kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau perbuatan-perbuatan yang maksiat, itu juga ketika kita melakukan hal itu juga kita sedang melakukan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan di dalam kemaluan salah satu di antara kalian, maksudnya kemaluan kalian, itu juga shadaqatun, sedekah juga. Jadi bahkan di kemaluan manusia itu ada sedekahnya. Nah, ini orang-orang pada heran, kemudian para sahabat yang tadi komplain pada heran. Qalu, mereka mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Nah, mereka mengatakan, ayati, apakah mendatangi siapa seseorang di antara kami syahwatahu, ya, syahwatnya, ya, apakah kalau seseorang di antara kami itu maksudnya menunaikan syahwatnya atau menunaikan hajatnya, hajat syahwatnya, wa yakunu, dan ada itu lahu baginya, bagi orang yang tadi mendatangkan atau mendatangi syahwatnya, fiha, di dalam syahwat tersebut, ajrun, ada pahala gitu. Maksudnya, loh, apakah kalau kami itu menyalurkan hasrat kami itu ada pahala? Nah, gitu kata orang-orang ini. Qala, Rasulullah SAW bersabda, aro'aitum, apakah kalian melihat, lawado'aha, kalau seseorang meletakkan syahwat itu, fi haramin, di dalam barang yang haram, akana alaihi wizrun, apakah ada baginya wizrun, dosa, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya kan sama, kalau kita meletakkan atau menunaikan syahwat kita itu pada tempat yang haram, kan juga ada dosa. Artinya kalau kita meletakkan atau menunaikan syahwat itu di tempat yang halal, maka itu juga ada pahala. Ada dosa, ada pahala. Kalau diletakkan di tempat yang halal itu pahala,
kalau diletakkan di tempat yang haram, maka dosa pula. Jadi menunaikan syahwat itu atau menyalurkan syahwat itu juga ada pahalanya dan juga ada dosanya. Fakadha, maka demikianlah kata Rasulullah, idza jika wada'aha, seseorang itu meletakkan atau menunaikan hajatnya itu, syahwatnya itu fil halal, di tempat yang halal, karena maka ada lahu baginya ajrun, itu pahala. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa orang-orang yang kebetulan tidak dikaruniai kelebihan harta, mereka masih bisa melakukan amal-amal yang dinilai sebagai sedekah. Misalnya melantunkan bacaan tasbih, bacaan takbir, bacaan tahmid, bacaan tahlil, ya, itu semuanya dinilai sebagai sedekah. Kemudian memberikan saran atau perintah atau nasihat untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan yang ma'ruf, maka ketika itu ia lakukan, melakukan nasihat itu, maka itu juga sedekah. Dan juga ketika seseorang mencegah atau melarang seseorang atau mencegah suatu tindakan yang mungkar atau maksiat, maka itu juga sedekah. Kemudian dalam menyalurkan hasrat, syahwat, itu juga ada sedekah, yaitu ketika kita menyalurkan hasrat itu di tempat-tempat yang halal atau di tempat yang dibolehkan. Sama seperti ketika seseorang menyalurkan hasratnya di tempat yang haram, maka itu juga menjadi dosa. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.